Untuk soal nomor 4, berdasarkan indikator soal, siswa diharapkan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Untuk level kognitifnya itu level 3, yaitu kategori penalaran. Jadi kalau soal penalaran itu harus lebih teliti karena dia lebih sulit dari soal aplikasi, dikarenakan apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan jawaban itu tidak diberikan langsung atau tidak diketahui secara langsung pada soal. Jadi dia diketahui cuma dalam bentuk tersirat. Ada yang harus kita perlu lakukan sehingga yang kita butuhkan itu bisa muncul di soalnya gitu. Nah, contohnya pada soal ini. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang itu 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 66 cm, maka berapa luasnya? Oke, untuk mencari luas persegi panjang yang kita perlukan adalah ukuran panjang aslinya berapa dan ukuran lebarnya berapa. Setelah kita tahu lalu kita kalikan. Itu simpelnya. Apakah di soal diberitahu berapa ukuran panjang dan lebarnya? Ternyata di soal tidak diberitahukan berapa ukuran panjang dan lebarnya. Namun bisa kita dapat dengan cara menggunakan apa yang diberikan di soal. Nah, berhubungan dengan panjang dan lebar itu ada di soal pada kalimat pertama, itu perbandingan panjang dan lebarnya pada persegi panjang 7:4. Jadi di sini di soal kita diberitahukan perbandingan dari panjang dan lebar itu adalah 7:4 atau 7/4 seperti ini. Nah, Miss ingatkan kembali konsep perbandingan itu adalah proses penyederhanaan. Oke, proses penyederhanaan. Jadi kalau misalnya perbandingan 7:4 kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka kita bilang penyederhanaan dari pecahan. Maka yang tadinya ini adalah P panjang aslinya dan L ini adalah lebar aslinya, kita sederhanakan maka didapat 7:4. Oke, jadi di sini misalnya berapa sih? Kemudian kita bagi-bagi dapat 7. Oke, jadi kalau proses penyederhanakan dari ukuran asli ke nilai perbandingan itu adalah dibagi. Nah, kalau kita balik nih dari nilai perbandingan ke nilai aslinya, itu berarti prosesnya adalah kita kali, karena kebalikannya ya. Nih, kalian lihat prosesnya. Kalau dari nilai asli ke nilai perbandingan, kita bagi, karena proses penyederhanaan pecahan. Tetapi kalau dari nilai perbandingan ke nilai aslinya, maka prosesnya terbalik. Yang tadinya bagi menjadi kali. Nah, di sini apa yang kita simpulkan? Kan kalau penyederhanaan pecahan itu kalau misalnya di atas kita bagi A, maka di bawah juga kita bagi A. Nah, di sini karena yang kita membutuhkan panjang dan lebar bukan nilai perbandingannya, maka kita mau cari nih nilai asli dari panjang dan lebarnya, bukan nilai perbandingannya. Nah, maka proses yang kita gunakan itu dari nilai perbandingan ke nilai asli. Yang terjadi adalah proses perkalian. Jadi kalau di sini kita kali A, maka di atas juga dikali A. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, 4 kali A itu sama saja dengan lebar. Jadi kita bisa bilang lebarnya itu adalah 4A. Oke, maka panjangnya itu juga sama. Kalau dari nilai perbandingannya ke nilai aslinya, maka prosesnya juga dikali. Maka di sini adalah 7A. Oke, nah, namun yang kita dapatkan itu adalah berapa sih nilai A? Kan di sini berarti kalau panjang kali lebar itu sama saja dengan 4A kita kali dengan 7A. Karena kita dapat informasi dari nilai perbandingan ini, kita tahu lebarnya itu 4A dan panjangnya itu 7A. Atau kalau kita selesaikan, ini sama saja dengan 28A kuadrat. Tidak ada di pilihan, karena yang kita perlukan adalah nilai aslinya, bukan dalam bentuk variabel seperti ini. Maka kita perlu tahu nih, A-nya itu berapa. Nah, masih ada nih di soal yang belum kita gunakan nih. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm. Oke, dari kalimat itu kita coba selesaikan. Keliling persegi panjang itu sama dengan 66. Oke, jadi ingat ya, tujuannya kita mau cari nih berapa nilai A-nya. Mungkin dari bantuan informasi ini, keliling persegi panjang sama dengan 66, kita bisa tahu nih berapa nilai A-nya. Oke, kita coba cek. Nah,
uh, untuk menyelesaikan kalimat ini, yang kita ubah itu adalah variabelnya K. K itu keliling. Makna dari keliling itu adalah 2 kali dari panjang ditambah lebar pada persegi panjang. Oke, jadi 2 kali panjang tambah lebar itu sama dengan 66. Jadi tidak mengubah arti ya, hanya mengubah bentuk penulisan. Dan tadinya K kita simbolkan, kita ubah simbolnya menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Tapi maknanya tetap sama, yaitu sama-sama keliling. Nah, selanjutnya nih, kan kita mau cari nilai A. Nah, nilai A ini berhubungan dengan panjang dan lebar. Oke, berarti panjang tambah lebarnya kita simpan nih. Oke, 66 kita bagi 2. Duanya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. 66 bagi 2 itu adalah 33. Oke, tadi kita dapat berdasarkan kalimat perbandingan, kita tahu L-nya itu 4A, panjangnya itu 7A. Berarti kita ganti nih, panjang itu 7A, lebar itu adalah 4A. Maka ini sama juga dengan 33. Misal, lanjut di samping sini. 7A ditambah 4A itu sama dengan 11A. Oke, lalu kita samakan dengan 33 karena 11A ini makna dari keliling. Nah, 11A itu artinya apa? 11A itu artinya 11 dikali A. Jadi kalau kita mau cari A-nya cukup pindahkan 11 ini ke ruas kanan. Karena tadinya perkalian, maka berubah menjadi pembagian. Maka kita peroleh A-nya itu adalah 3. Nah, kita sudah punya nih A. Oh, berarti ini kita bisa tahu nih, 28A kuadrat itu sama saja dengan 28 kita kali A-nya adalah 3, pangkatkan 2. Atau 28 dikali 9. Kalau kita selesaikan 9 kali 8 itu 72, tulis 2 simpan 7. 9 kali 2 18 tambah 7 itu berarti 25. Oke, 18 ditambah 7. 25. Jadi jawabannya adalah 252 cm persegi. Itulah luas dari persegi panjang tersebut sesuai dengan pilihan bagian D. Oke, jadi kalau soal penalaran itu, apa yang kita butuhkan untuk mencari jawaban tidak diberikan secara langsung. Kita harus menggunakan informasi-informasi di soal untuk memperolehnya. Diperlukan ketelitian.